Saya juga minta maaf kalau kemarin itu ada kata-kata saya yang salah. Sampai saya ikhlas kalau memang ada, ya maaf ya, dihujat sama netizen, dibilang saya meres, saya apa, saya ikhlas semua buat dia, karena memang dia nggak seperti itu. Dan saya pikir juga kan Allah maha segalanya, kita memang nggak ada hal yang negatif kok ke Lesti juga, mohon maaf, nggak ada hal yang ingin Lesti di penjara Pak, sama sekali ya. Pak Yoni itu hanya ingin ketemu. Setelah ketemu mau bertanya, Mbak Lesti ini bisa nyanyi lagu ini dari siapa yang suruh, dan gimana kronologi. Dan kalau memang ternyata Mbak Elka itu bilang, oh nggak tahu tuh Pak, gini, kalau begitu kan kita bisa menelusuri akun-akun tersebut, minta pertolongan ada Polda. Makanya kenapa adanya LP, agar kita meminta tolong pun pasti akan ditolong sama pihak Polda, karena polisi kan itu ada bagian cybernya yang bisa menganalisa, ya kan. Kalau memang bukan Mbak Lesti ya gitu kan, sama-sama yuk gitu. Buat ibu-ibu yang baju hijau, pokoknya hati-hati, karena kamu pasti diserang oleh seluruh fansnya Lesti seluruh Indonesia. Makanya kalau ngomong itu jaga, hati-hati kalau ngomong itu, karena mulutmu adalah harimau. Makanya jaga kalau ngomong, pasti seluruh netizen Indonesia, fansnya seorang Lesti yang cukup familiar di Indonesia, pasti akan terus ngobrolin kamu sampai kapanpun. Oke, terima kasih. Kalau aku jadi Lesti, kalau sampai ini dugaan tuntutannya tidak terbuktikan bahwa beneran Lesti cover lagu itu, udah habis ku tuntut balik dia. Pencemaran nama baik itu namanya. Membesarkan namanya Oppo. Yang membesarkan namanya itu ya ajang pencarian bakat itu, yang membesarkan namanya Lesti sama lagu Kejora. Enggak, ranting-ranting busuk pula. Emosi juga aku lama-lama ya. Kalau aku jadi Lesti, ku tuntut balik kalau sampai tidak tidak terbuktikan ya. Kalau sampai tidak terbuktikan, ku tuntut balik dia itu. Pencemaran nama baik dia udahan. Aduh, kok senggol Lesti satu Indonesia bangun ya, mengetik semua di mari. Sampai sekarang pun belum terjawab kenapa harus Lesti. Yang diincar, kenapa harus Lesti. Yang dicari, kenapa harus Lesti. Yang difitnah, kenapa harus Lesti. Yang dipidanakan, diancam dipidanakan, kenapa harus Lesti. Yang kalian sebut-sebut dia maling, kenapa itu harus di Lesti. Lesti. Mungkin kalian mau tidur ingat Lesti, mau bangun ingat Lesti. Semua hari-hari kalian dihantui oleh seorang Lesti Kejora. Pertanyaan gue, pernah Lesti mengganggu hidup kalian? Pernah Lesti mengutak-ngutik hidup kalian? Pernah Lesti mengenal kalian? Kalian harus berpikir. Ya, jangan dia aja yang kalian uber. Jangan kalian ancam-ancam terus. Kalian bilang ibarat mencuri baju. Mencuri baju, meminjam baju, kalian samakan dengan Lesti yang mencuri lagu. Hina banget Lesti disamakan dengan pencuri baju. Kalian tahu Lesti tidak bisa membalas karena Lesti orangnya terlalu baik. Tapi ingat, Lesti mempunyai kakak-kakak seniornya yang sesama penyanyi dangdut yang siap pasang badan buat Lesti, terutama gue. Paham ya? Sekarang sih Bapak mengatakan katanya beritanya jadi kemana-mana. Gimana nggak kemana-mana Pak? Kalau tuduhan Bapak aja kemana-mana. Saya cuma pengen bertanya, Bapak jadi pencipta lagu dari tahun kapan sih Pak? Jadi musisi dari tahun berapa? Kok sampai detik ini nggak tahu membedakan mana cover lagu, mana nyanyi di panggung gitu loh. Bukannya yang Bapak tuduhkan cover lagu itu audio-audio yang diambil yang saat pada Lesti nyanyi di atas panggung, terus diambil sama youtuber-youtuber itu, dikasih fotonya, thumbnail fotonya Lesti dengan tulisan seperti itu. Bapak nggak bisa membedakan di situ. Gimana netizen nggak kemana-mana? Netizen ya Pak, sekarang cerdas banget Pak. Sekalinya ada berita dicari tuh sampai ke akar-akarnya. Dan nggak ada menemukan Lesti melakukan recording di dalam studio atau cover secara recording. Nggak nemu Pak. Mulai panik nggak itu? Panik lah, masa enggak?
ketika Bu Harsiwi selaku direktur program acara di Indosiar dan di SCTV, turun tangan kau. Bagaimana kalau misal semua lagu ciptaan atau karya-karya dari YD tersebut di boykot dari program acara itu? Apa enggak ya? Makanya sebelum bertindak itu memang harus dipikirkan terlebih dahulu. Ibu baju hijau, ibu baju hijau mana? Ibu baju hijau, baju hijau. Suara. Kayaknya nggak keluar lagi semenjak itu, ya enggak? Sampai akhirnya orang mencap bahwa Tessa Mariska membela Lesti Kejora. Kamu tidak akan kena dalam kasus ini, menurut saya. Dan ada lagi yang bilang tuh baju hijau tuh. Nih, gue dendam nih mama baju hijau nih ya, mama baju hijau. Yang lu bilang, ini dia, kalau nggak gara-gara lagu ini dia nggak mungkin menang. Nah Ini itu kan, dia tuh. Itu tadi gue mau nanya itu. Oh berarti lagu itu bukan cuma Lesti yang ngebawa? Bukan. Berarti ada orang lain lagi yang bawa? Ada dua orang itu kompetisi itu bawa lagu kering-kering itu, nggak menang. Perasaanku berbagi untukmu. Nah nanti gue dituntut nih. Gara-gara begini gue dituntut nih. Ini enggak bang, ini belum 12 bar. Kalau 12 bar baru dituntut. Jadi ada yang bilang, oh pansos kali gitu kan. Karena udah lama nggak muncul kan, Lesti artis ngetop, artis keren, pansos kali. Yang takutnya gue nanti di setiap kondangan kagak ada lagi panggung-panggung hiburan. Penyanyi pada takut. Harusnya penyelenggara yang disomasi. Berarti Ahmad Dhani nih yang biang kerok ya? Dirunut-runut loh. Sama gue lagi jabatannya. Kalau gue yakin Om Yoni ini sebenarnya orangnya nggak begitu. Kira-kira menurut kakak fansnya Lesti Kejora itu gimana sih? Oh militan. Lesti Kejora kini terseret dalam dugaan pelanggaran hak cipta. Persoalan ini bermula dari laporan Yoni Dores yang menuding istri Rizky Bilar tersebut melanggar hak cipta. Yoni Dores membeberkan alasannya menggugat Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Secara belak-belakan, Yoni Dores mengaku merugi secara ekonomi karena Lesti Kejora menyanyikan lagu ciptaannya tanpa izin. Saya merasa dirugikan terkait aspek ekonominya, ujar Yoni Dores. Yoni Dores juga merasa kesal karena tidak mendapatkan respon positif dari istri Rizky Bilar. Padahal ia telah 2 kali melayangkan somasi kepada Lesti Kejora. Melaporkan ke Polda itu adalah wujud kekesalan saya. Saya merasa disepelekan oleh Lesti, tuturnya. Yoni Dores menyatakan bahwa ia hanya ingin mendapatkan penjelasan mengapa lagu tersebut dibawakan. Bahkan, Yoni telah meminta bukti dari pihak publisher bahwa memang tidak ada izin untuk membawakan lagu ciptaannya. Padahal, niat saya baik, hanya ingin konfirmasi, jelasnya. Saya tidak langsung begitu. Saya tanya dulu ke publisher, apakah Lesti punya izin? Katanya tidak ada, lalu saya minta suratnya. Ya, akhirnya diputuskan untuk membuat laporannya, tambahnya. Niat Yoni Dores sebetulnya hanya ingin menanyakan alasan Lesti menyanyikan lagu itu. Saya ingin konfirmasi ke Lesti. Pasti saya akan bertanya. Sebenarnya saya menunggu jawaban dari Lesti. Apakah ini benar Lesti? Atau siapa yang menyuruhnya? Hanya itu yang saya inginkan, ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Yoni Dores dengan tegas membantah tudingan ingin memeras Lesti. Tidak terlintas sedikit pun dalam pikiran saya untuk memeras Lesti yang sedang kaya raya itu. Tidak mungkin bagi saya, haram. Saya tidak akan menerima uang seperti itu, tegasnya. Hingga saat ini, Yoni Dores mengaku belum menerima tanggapan apapun dari Lesti. Padahal menurut Yoni, sebagai pencipta lagu, ia seharusnya diberitahu jika ada pihak lain yang ingin membawakan karyanya. Namun sampai sekarang, tidak ada niat baik dari Lesti. Seharusnya, jika ada yang menyanyikan lagu, minimal penciptanya diberitahu, pungkasnya.